7 macam karma baik atau pahala yang akan didapat terus-menerus. Dikutip dari situs samagipala.or.id. Saya Daunanda Sidi memberikan ceramah mengenai 7 macam jasa yang terus-menerus. Dalam bahasa Pali, nibada berarti selalu, maksudnya selalu memperoleh jasa. Jika berbuat baik satu kali, kita telah melakukan dan kita akan selalu memperoleh pahalanya. Jika kita memiliki pahala seperti ini, maka kita tidak akan mengalami penderitaan di alam menderita atau apa ya. Hal ini hanya berlaku pada kehidupan setelah kehidupan sekarang ini, tidak berlaku dalam lingkar kehidupan dan kematian kita seterusnya. Tetapi jika kita berlatih meditasi vipassana dan mencapai tingkat pertama dari penerangan sempurna, yaitu sotapanna, maka pintu menuju apaya akan tertutup selamanya. Bagi sebagian besar orang merasa sulit berlatih meditasi. Namun, mereka ingin terbebas dari alam menyedihkan. Kita dapat melakukan 7 macam perbuatan baik, dengan demikian setidaknya kita tidak akan lahir di alam menyedihkan. Oleh karena itu kita harus memahami apa saja yang dimaksud dengan 7 macam nibada kusala. 7 macam nibada kusala itu adalah: pertama, berlindung pada Triratna. Di sini kita berlindung pada Triratna setiap hari dengan melafalkan Parita Tisarana. Kita tidak hanya sekedar melafalkan saja. Kita seharusnya memahami arti dari berlindung pada Triratna. Maksudnya adalah tidak ada perlindungan lain selain Buddha, Dhamma, dan Sangha. Triratna selalu disimpan dalam pikiran kita. Agar dapat melakukan ini kita memerlukan keyakinan yang kuat pada Triratna. Kedua, mematuhi Pancasila Buddhis. Pancasila Buddhis diibaratkan sebagai pakaian kita. Jika kita berpergian tanpa mengenakan pakaian maka orang lain akan menganggap kita bodoh atau konyol. Jika kita tidak mematuhi Pancasila Buddhis, kita seolah-olah tidak berpakaian. Pancasila Buddhis menjadi dasar dari nilai moral kita. Jika kita melanggar Pancasila Buddhis, kita tidak akan berani tampil di depan umum karena kita merasa tidak aman. Kelima sila ini seharusnya dipatuhi sejak usia dini dengan dibimbing oleh orang tua atau murid Sang Buddha, sehingga ini akan menjadi sebuah kebiasaan. Kelima jenis nibada kusala yang lainnya lebih mudah dilakukan karena mereka didapatkan dari berdana. Ketiga, menarik undian. Di Myanmar dan India, di sebuah vihara terdapat sekitar 50, 100, 500, bahkan 1000 orang beku. Jika seseorang berniat mengundang beberapa beku untuk melakukan persembahan dana dan mereka hanya memilih untuk mengundang beberapa beku tertentu saja, mereka tidak akan memperoleh nibada kusala. Oleh karena itu, mereka seharusnya menemui kepala vihara di sana yang akan menarik undian dan memutuskan siapa saja yang dapat pergi memenuhi undangan. Hanya beku yang terpilih saja yang boleh pergi. Jika kita dapat melakukan persembahan seperti ini, persembahan ini dianggap sebagai sanghika dana. Keempat, persembahan setiap 2 minggu sekali. Di Myanmar, pada setiap bulan baru dan bulan purnama, terutama di bulan Fasa, para beku dari semua vihara akan turun ke seluruh kota akan datang untuk menerima persembahan dana makanan atau pindapata. Dalam minggu itu orang-orang mengumpulkan uang, makanan, memikirkan apa yang akan dimasak dan merencanakan pindapata pada sekitar 500 hingga 1000 orang beku. Di bulan Fasa dana ini sangat bermanfaat. Karena para beku akan sulit untuk berkeliling menerima persembahan dana makanan di saat hujan. Jadi setiap 2 minggu sepanjang tahun, seumur hidup mereka bergabung dan melakukan perbuatan baik seperti ini dan mereka merasa bahagia. Ketika tiba saatnya mereka meninggal dunia, jika mereka dapat mengingat kebaikan ini, mereka akan lahir di alam bahagia karena kehendak atau cetana seperti ini sangat kuat. Kelima, mempersembahkan jubah terutama di musim hujan atau fasa. Di Malaysia kita tidak menganggap hal ini perlu dilakukan, tetapi di Myanmar dan India, hal ini diperlukan. Karena bulan fasa di kedua negara ini adalah saat musim hujan. Ketika para beku pergi mengumpulkan persembahan dana makanan biasanya mereka akan menjadi basah kuyup karena hujan, sehingga mereka membutuhkan jubah tambahan untuk berganti jubah. Jika para beku tidak memiliki jubah yang cukup, akan sulit bagi mereka untuk menjalani hidup sebagai seorang beku.
Keenam, menyumbang tangki air untuk tempat air minum. Di masa Sang Buddha hidup, persembahan seperti ini sangat penting. Zaman sekarang kebanyakan negara telah berkembang dengan baik dan orang-orang dapat minum dengan mudah. Jika kita dapat menyediakan sumur, maka orang-orang dapat memperoleh air bersih dan dapat hidup sejahtera dan damai. Ketujuh, membangun vihara. Mendirikan atau menyumbang vihara lengkap dengan perabotan dan bahan baku, sehingga para beku dapat tinggal untuk belajar mendalami bahasa Pali atau bermeditasi. Ini merupakan jenis perbuatan baik yang terus-menerus atau nibada kusala. Ketujuh jenis perbuatan baik ini sangat mudah dilakukan dan lebih mudah daripada berlatih meditasi. Bagi mereka yang malas berlatih meditasi, mereka dapat melakukan perbuatan baik ini untuk menjamin mereka terlahir dalam alam yang baik di kehidupan mendatang.